Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sairi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitab al-muqaddimah al-hadrami al-anqal faslun yusannu siwak fi kulli halin. Fasal ini menjelaskan tentang siwak. Dan yang dibahas nanti bukan hanya siwak. Biasanya bab ini diberi judul khisalul fitrah. Khisal beberapa perbuatan-perbuatan, al-fitrah itu bermakna al-khilqah, ya fisik. Hal-hal yang disunahkan berkaitan dengan fisik manusia. Mencakup siwakan, memotong kumis, kemudian merawat jenggot, meminyai rambut, meminyaki badan, kemudian membersihkan bulu kemaluan, bulu ketiak. Jadi hal itu yang dimaksud dengan khisalul fitrah. Jadi di kitab-kitab fikih ada bab namanya bab khisal al-fitrah. Khisal yaitu beberapa perbuatan. Al-fitrah itu bermakna apa? Al-khilqah, fisik. Ada khuluq, ada khalq ya. Khuluqan wa khalqa. Khuluq itu batin, akhlak, ya, budi pekerti. Ada khalq, itu fisik. Khilqa juga begitu. Jadi hal-hal yang disunatkan berkaitan dengan tubuh manusia. Itu. Yang disunatkan pada tubuh manusia. Duduk sing benar. Ini akan dibahas di sini. Jadi siwak dan lain-lain. Khisalul fitrah. Pertama yang dibahas di antaranya adalah siwak. Nanti juga dibahas khitan biasanya di bab ini. Dibahas khitan dan yang lain-lain. Pertama yang dibahas siwak. Yusannu siwak fi kulli halin. Disunatkan siwak setiap saat. Kalau sunatnya setiap saat. Cuman ada tempat-tempat khusus yang di situ sunnahnya menjadi muakkadah. Lebih disunahkan lagi. Jadi sunnahnya lebih ditekankan. Kita tidak mau ngapa-ngapain. Hukum siwak kan apa? Sunnah. Jadi nggak ada apa-apa, mulut ya bersih, tidak bau, warnanya juga tidak berubah, kemudian tidak akan melakukan sholat dan tidak akan melakukan wudhu dan yang lain-lain. Hukum siwak kan bagaimana? Sunnah fi kulli hal. Cuman ada beberapa tempat yang di situ sangat dianjurkan siwakan melebihi kondisi biasa, seperti akan sholat, akan wudhu, ya, bangun tidur, ketika mulut berubah dan seterusnya. Sebelum kita bahas tafsil hukumnya siwak, kita pahami dulu takrifnya siwak. Karena takrif ini adalah tasawur. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Di sini panas ini. Jadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Itu kaidahnya begitu. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari mentasawurkan sesuatu itu. Jadi hukum itu datangnya setelah tasawur. Antum punya pemahaman apa yang akan antum hukumi. Setelah menemukan pemahaman yang lengkap, memiliki gambaran yang lengkap, baru menghukumi. Kalau tidak punya gambaran lengkap, jangan menghukumi. Seandainya benar, antum salah. Kenapa? Ngawur berarti. Benernya itu kebetulan. Ngawur. Nah, jadi ketika tidak punya tasawur lengkap, jangan berani menghukumi. Gitu. Jangan berani menghukumi. Cari tasawur yang lengkap dulu. Dalam hal apapun itu, antum ditanya bagaimana hukumnya BPJS. Jangan pernah berani menjawab halal, haram, kalau antum tidak tahu seperti apa praktek di BPJS itu. Antum ditanya tentang misalnya bagaimana semprotan orang asma itu, membatalkan puasa apa enggak. Kalau antum tidak tahu seperti apa bentuk semprotannya, masuk ke dalam apa enggak, nah, jangan pernah menjawab. Karena seandainya antum betul tetap salah. Dan demikian seterusnya. Ditanya tentang hukum kerja di bursa efek. Jadi jual beli saham. Boleh apa enggak? Antum ngerti enggak tasawurnya seperti apa? Secara detail, bukan tasawur sekilas membaca di Google, enggak, secara detail. Nanya kepada pakarnya. Tahu apa enggak? Kalau tahu setelah itu silakan pertimbangkan hukumnya. Kalau enggak jangan pernah. Itu daiman seperti itu. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang. Yang namanya cabang muncul belakangan. Artinya hukum ini muncul belakangan. Cabang dari apa? Tasawwurihi, mentasawurkan sesuatu, menggambarkan.
Di antaranya tasawur itu bisa kita raih dengan takrif. Nah, siwakan itu apa? Siwak itu lughatan ad-dalku. Itu. Siwak secara bahasa artinya menggosok. Siwak juga secara bahasa diartikan alatud dalki, alat untuk menggosok. Jadi siwak secara bahasa itu alatnya, kayunya ini dikatakan siwak. Pekerjaan gosoknya juga itu sih siwak, gosok giginya dengan kayu arok, dengan sikat gigi, dengan apa saja, gosoknya adalku itu dikatakan siwak lughatan. Alatnya untuk menggosok gigi ini juga dikatakan siwak lughatan. Jadi siwak lughatan yutlaq ala syai'en, adalku dan juga yutlaq ala alatid dalki. Nah, itu siwak lughatan. Siwak syar'an itu adalah istimalu udin wa nahwihi fil asnan wa ma haulaha liidhabit taghyir wa nahwihi biniyah. Nah, ini bisa dilihat antum nanti tarifnya banyak di kitab-kitab, di Bajuri diantaranya. Jadi yang dikatakan siwak itu apa? Istimalu udin wa nahwihi, menggunakan kayu atau semisalnya, tidak harus kayu, apapun yang kasar. Istimalu udin wa nahwihi, menggunakan kayu dan semisalnya, kayu, sikat gigi, tisu yang kasar dan seterusnya, apapun itu. Fil asnan wa mahaulaha, pada gigi dan sekitarnya. Jadi siwakan itu bukan hanya di gigi, tapi sekitar gigi, gusi, langit-langit mulut, lidah, itu juga disiwaki. Sehingga ketika ada orang ompong, tidak punya gigi, sunat siwakan apa enggak? Sunat, karena siwakan itu bukan hanya menggosok gigi, gigi dan sekitarnya. Kalau giginya tidak ada, sekitar gigi kan masih ada. Masa orang ompong tidak punya gigi, tidak punya lidah, tidak punya langit-langit mulut, lalu terus punya apa? Nah itu. Jadi walaupun tidak punya gigi, tetap. Nah, jadi istimalu udin wa nahwihi fil asnan wa ma haulaha. Untuk apa? Digosok liidhabit taghyir wa nahwihi. Itu. Untuk menghilangkan perubahan dan semisalnya. Jadi tujuan dari siwakan itu menghilangkan perubahan bau mulut, perubahan warna mulut. Apa khusus itu? Enggak, wa nahwihi. Dan semisalnya. Jadi enggak mesti siwakan itu disunatkan untuk menghilangkan bau mulut. Karena bisa jadi orang tadi sebelum berangkat ke masjid mau jamaah, di rumah sudah gosok gigi dengan pasta gigi bersih. Baunya tidak bau yang menyengat, tidak ada bau, malah baunya wangi karena pasta giginya wangi. Kemudian warna giginya juga bersih. Kemudian jamaah mau sholat, sunat siwakan lagi. Loh, siwakan kan untuk menghilangkan perubahan mulut. Tidak hanya itu. Liidhabit taghyir wa nahwihi, untuk menghilangkan perubahan mulut dan semisalnya. Biniyatin, disertai niat. Gosok atau tidak pakai niat, niat ngamalkan sunnah. Nah, itu yang dikatakan siwak syar'an. Kalau antum setiap hari gosok gigi, ketika mandi, gosok gigi pakai sikat, pakai pasta gigi. Kalau antum tidak niat, ya cuma dapat bersih, tapi nggak dapat pahala kesunatan siwak. Caranya ya diniati. Jadi niat siwakan itu bukan hanya ketika pakai kayu arok, kata pakai pasta gigi, pakai sikat gigi itu, antum niati ngamalkan sunnah biar dapat pahala. Nah, jadi itu definisinya siwak apa? Istimalu udin wa nahwihi fil asnani wa ma haulaha liidhabit taghyir wa nahwihi biniyah. Ya. Nah, ini takrifnya siwak di Bajuri, antum lihat nanti. Rukunnya siwak itu ada 3. Mustaqun, mustaqun beh, mustaqfeh. Itu. Jadi rukunnya siwakan, artinya kesunatan siwak itu terwujud harus ada 3 hal ini. Itu. Mustaq, mustaqbeh, mustaqfeh. Itu. Mustaq, mustaqbeh dan mustaqfihi. Itu. Mustaqun, orang yang siwakan. Itu. Mustaq, orang yang siwakan. Ada mustaqbeh, alatnya. Itu. Alat siwakan. Apa alatnya siwakan? Semua yang kasar, yang bisa menghilangkan kotoran selain jari-jarinya yang kasar. Kemudian ada mustaqfeh, tempat yang disiwaki. Apa tempat yang disiwaki? Apa tadi tempat yang disiwaki? Al-asnan wa ma haulaha. Jadi rukunnya siwakan 3. Mustaq, orang yang siwakan. Mustaqbeh, alatnya, yaitu kullu khoshin illa usbu'ahu al-khoshina, ya. Itu. Kemudian ada mustaqfeh, tempat yang disiwaki yaitu al-asnan wa ma haulaha. Yusannu siwak fi kulli halin. Siwak itu disunatkan setiap saat. Sunatnya kapanpun, tapi ya bi ghairi ifrad. Bukan antum diam-diam siwakan terus, tidak termasuk adab.
antum kumpul sama orang ngobrol, tidak ada gunanya siwakan itu. Ngobrol sama orang jorok ini. Tidak ada, itu tidak sopan ya. Ngobrol sama orang atau duduk sama orang diam-diam siwakan. Tidak ada gunanya siwakan terus atau digigit terus itu siwakan terus. Tidak gitu. Memang sunat fi kulli halin tapi min ghairi ifrat, tanpa berlebihan, itu tanpa berlebihan. Sunatnya kapanpun, cuman ada beberapa tempat yang sangat dianjurkan siwakan itu. Kesunatannya melebihi kondisi lain. Nah ini waya ta'akkadu, siwakan itu menjadi muakkad, semakin sunnah. Bukan menjadi sunnah, tapi semakin sunnah. Karena walaupun tidak ada kondisi ini, tetap sunnah. Itu. Semakin sunnah, pertama lil wudu. Itu, ketika mau wudu. Wassalati likulli ihramin. Salat setiap mau takbiratul ihram. Jadi kalau antum sholat taraweh, takbirnya 10 kali, siwakannya 10 kali. Bukan tidak satu paket borongan. Saya niat siwakan untuk taraweh dari awal sampai akhir. Tidak. Ya setiap mau takbir, muakkad untuk siwakan. Jadi setiap mau wudu, setiap mau sholat. Baik wudu yang fardu atau wudu yang sunnah, yang tajdid. Itu sunat untuk siwakan. Karena ada hadis Rasulullah SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu atau inda kulli shalah. Jadi seandainya bukan karena aku takut memberatkan kepada umatku, maka pasti akan aku perintahkan mereka untuk siwakan. Maksudnya perintah sini perintah wajib. Pasti akan aku perintahkan mereka secara wajib untuk siwakan ketika mau sholat atau ketika mau wudu. Nah, ini makanya sunnah muakkadah. Nah, jadi Rasulullah berkata seperti itu. Seandainya bukan karena takut memberatkan, pasti akan aku wajibkan. Nah, jadi Rasulullah berkehendak di sini ya. Rasulullah berkehendak untuk mewajibkan atau tidak. Seandainya beliau mewajibkan bisa. Tapi beliau takut memberatkan umatnya. Beliau ketika salam. Kemudian ketika haji, ada orang nanya, Rasulullah haji ini wajibnya setiap tahun apa seumur sekali? Apakah wajibnya setiap tahun Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan, laukul na'am la wajib. Jika aku ngomong iya, pasti wajib setiap tahun. Tapi Rasulullah tidak kepingin memberatkan. Kemudian juga Rasulullah dikasih pilihan untuk menjadikan waktu Isya itu setelah lewat sepertiga malam, ba'da sulusul lail. Jadi kalau malam itu 11 jam misalnya, diambil sepertiganya hampir 4 jam ya. Katakan 3,5 jam. Berarti kalau maghribnya jam 6, 7, 8, 9, setengah 10 baru masuk Isya. Hampir jam 10 baru masuk Isya. Rasulullah kasih pilihan, seandainya menjadikan waktu Isya itu pertamanya saat itu, boleh. Tapi Rasulullah takut memberatkan. Kenapa tahu nanti banyak ada pekerja yang pulangnya malam. Kerja dari pagi, berangkat dari rumah, subuh. Atau kalau yang kerja di perusahaan dari luar kota, ya, ada di luar kota berangkat sebelum subuh. Pulang kena macet, berangkat pulang kena macet. Pulang nyampe rumah, udah jam 10 malam tinggal capeknya ya. Atau ada yang pulang maghrib. Kalau nunggu sholat Isya setengah 10, itu ngantuk sudah tidak betah ya. Nah, memberatkan, Rasul tidak ingin memberatkan. Makanya Isya itu, yaitu ba'da maghribis syafaqil ahmad. Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu diberi hak tasarruf oleh Allah fil ahkam. Jadi Rasulullah itu dikasih kewenangan oleh Allah. Bukan dari Rasul sendiri. Bukan ngarang wa ma yantiqu anil hawa. Jadi Rasulullah dikasih kewenangan oleh Allah untuk menentukan hukumnya ini begini, hukumnya begini. Makanya ada beberapa orang dikasih ke hukum khususiyah. Ya, ada sebagian orang, itu siapa namanya itu? Khuzaimah apa siapa itu? Yang dia jika beliau bersaksi satu orang cukup. Sayyidina Abu Bakar tidak cukup, harus 2 orang. Ini satu orang cukup. Gitu. Yang lain tidak boleh. Ada sebagian orang nanya, dia kurban, kambingnya anakan masih kecil, tidak cukup umur. Itu. Nanya Rasulullah, cukup tidak ini untuk udhiyah? Cukup untuk ente wala yujzi li ahadin ba'dak. Untuk selain ente sampai kiamat tidak cukup, untuk ente tidak cukup. Nah, jadi punya kewenangan, diberi kewenangan. Siapa yang ngasih? Allah. Jadi yang beliau ucapkan ya dari Allah. Allah yang mesti kewenangan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan banyak kayak gitu. Nah, termasuk ini. Laulaan asyukku ala ummati la amarun. Artinya Rasulullah mewajibkan siwak itu boleh-boleh saja. Tapi beliau takut memberatkan umatnya, rahmatan dina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Udah. Nah, jadi muakkad siwakan itu ketika akan wudu.
ketika akan sholat setiap mau takbiratul ihram. Kalau lupa di awal, maka diistidrok di tengah-tengahnya. Tengah-tengah wudhu, pas basuh tangan, ingat, oh iya saya belum siwakan. Ya udah siwakan. Tidak apa-apa, masih menghasilkan kesunatan. Atau tengah-tengah sholat, di rakaat kedua baru ingat, tadi saya nggak siwakan. Ya ambil aja siwak, kemudian siwakan. Tapi hindari 3 gerakan yang terus-menerus. Yaitu salah satu harokat, mutawaliyah dihindari. Itu. Jadi, sampai kapan habisnya? Ya sampai kalau udah selesai ya sudah fata alaihi as-sunnah. Itu. Kalau selama belum selesai, enggak. Wassalah likulli ihramin. Kemudian sholat di sini, baik sholat wajib, sholat sunat, atau yang ma fi hukmi sholat, sesuatu yang dianggap sholat, seperti sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, itu sunat untuk siwakan. Kemudian wa iradati qiraatil qur'ani wal hadisi wa dzikri. Ketika mau membaca Quran, sunat siwakan dulu. Mau membaca hadis, sunat siwakan dulu. Mau berzikir, termasuk a'dham anwa'i dzikir adalah sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat itu ajib, ya sholawat ya dzikir. Antum kalau sholawat ya pasti dzikir pada Allah. Kenapa? Antum minta pada Allah kan? Kita bersolawat, siapa kita mau bersolawat pada Nabi itu? Tidak makomnya kita bersolawat pada Nabi. Kita minta Allah bersolawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Bukan wa usolli wa usallim. Nah, kurangan itu ya. Nah, sebagian ulama kurang senang dengan sewa seperti itu. Wa usolli wa usallimu ala Sayyidina Muhammad. Saya bersolawat dan salam. Siapa kita mau bersolawat pada Nabi? Siapa kita mau bersalam kepada Nabi? Tapi yang benar, yang lebih pas, kita minta kepada Allah agar Allah bersolawat kepada beliau dan salam kepada beliau. Jadi Salatullahi wa salamuhu ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Jadi kita minta pada Allah. Bukan kita yang bersolawat, tapi kita minta solawat dari Allah untuk Nabi. Kemudian apa gunanya kita minta? Bukankah tanpa kita solawat, Allah sudah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah sudah bersolawat? Kita minta, tidak minta ya tetap Allah bersolawat. Apakah ini bukan tahsilul hasil? Tidak. Karena beda solawatnya Allah dengan solawatnya makhluk. Salawatnya Allah kepada Nabi itu imdad. Allah memberikan madad kepada Nabi sehingga Nabi mampu menjadi penyebab rahmatan lil alamin. Menyebarkan rahmatan lil alamin. Kenapa? Beliau dapat madad dari Allah. Dari madad ini, salawatnya Allah pada Nabi memberikan madad sehingga beliau bisa memberikan menjadi sebab rahmah untuk seluruh alam, seluruh makhluk. Kullu masih wallah. Ya, itu. Adapun kita minta pada Allah agar bersolawat pada Nabi, bukan kita imdad. Istimdad. Jadi sholatullah ala nabi itu imdad, memberikan madad. Kita bersalawat pada Nabi atau minta kepada Allah agar Allah bersalawat pada Nabi itu istimdad. Kita memancing agar kita kena madadnya. Jadi dohirnya kita minta untuk Nabi, hakikatnya minta untuk diri sendiri ya. Karena itu jangan pernah meyakini kita itu memberikan manfaat kepada Nabi dengan kita bersalawat. Itu termasuk sul adab yang sangat luar biasa. Yang sangat besar ya. Sul adab itu. Antum merasa memberikan manfaat pada Nabi dengan memperbanyak salawat. Tidak. Manfaatnya balik pada kita. Jadi salawatnya kita pada Nabi itu istimdad. Memancing madad dari Allah melalui Nabi. Kenapa tidak langsung ke Allah? Kenapa harus pakai wasiat Nabi? Nggak bisa. Makhluk itu nggak ada yang kuat menerima madad langsung dari Allah. Tidak ada. Satupun makhluk yang bisa menerima madad langsung dari Allah tanpa melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Quran ini kalau seandainya tidak pernah diturunkan ke hatinya Nabi Muhammad, kalau tidak pernah dibaca oleh lisannya beliau SAW, kita tidak bakalan bisa baca. Tidak akan kuat. Hancur. Bumi ini hancur. Itu. Lau anzalna hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran itu diturunkan ke gunung tanpa melalui, tidak diturunkan ke hatinya Nabi dulu, hancur gunung itu, berlebur jadi tanah. Jadi debu. Apalagi kita, gunung yang sekeras itu hancur jadi debu, apalagi kita. Karena itu apa? Tidak ada madad apapun dari Allah yang bisa langsung kita terima tanpa perantara Rasulullah. Berat, madad dari Allah itu berat. Nah, kalau melewati Nabi menjadi ringan, kita mampulah itu. Jadi salawat kita pada beliau itu istimdad, memancing madad dari Allah melalui perantara Rasulullah SAW. Nah, jadi itu. Tak ada makhluk yang bisa menerima madad langsung. Makanya dikatakan apa?
nahnu bin nabi wan nabi billah. Nah, itu. Ini berarti syirik. Enggak syirik. Kita meyakini semua dari Allah. Dan ada hadisnya ya, hadisnya sahih. Apa? Innama ana qasim wallahu yu'ti. Allah yang ngasih. Kita meyakini itu Allah yang ngasih. Cuman yang membagi-bagikan Nabi melalui perantara Nabi. Jadi Allah enggak ngasih langsung, dikasihkan Nabi, Nabi yang bagi-bagikan. Nah, begitu. Bukan karena Allah tidak mampu, ya Allah menghendaki demikian. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mau baca Quran, sunnah muakkadah. Mau baca hadis, mau membaca zikir, sunnah siwakan secara muakkad. Kemudian termasuk sunnah yang tempat yang muakkad lagi adalah wasfiraril asnan. Ketika mulut berubah warna, menguning. Ya tidak harus kuning, ini contoh saja, termasuk habis makan buah naga. Jadi gigi antum kayak Dracula begitu ya. Itu habis makan buah naga, siwakan. Itu atau makan apa misalnya yang merubah warna gigi antum, sunat siwakan, wasfiraril asnan. Atau berubah baunya, itu. Wa dukhulil bait, mau masuk rumah siwakan. Nah, seperti Sayyidah Aisyah ditanya, gimana Rasulullah SAW kalau mau masuk rumah itu apa yang dilakukan? Beliau menceritakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sebelum masuk rumah siwakan dulu. Mau keluar rumah juga siwakan. Itu. Kemudian membaca, mengucapkan salam dan yang lain-lain itu. Ketika mau masuk rumah, masuk. Itu. Masuk rumah ini bukan hanya rumah kita, hatta rumah orang. Sunat siwakan dulu. Mau masuk rumah orang tanpa dengan izin tentunya ya. Itu. Jangan masuk rumah orang tanpa izin. Dengan izin. Wal qiyami minan naum, bangun tidur. Ini juga sunat siwakan. Rasulullah SAW itu kalau mau tidur, yang ditaruh di bawah bantal itu siwak, bukan HP. Ya. Yang ditaruh di bawah bantal itu siwak. Bangun tidur, langsung yang dicari siwak. Langsung ngambil siwak di bawah bantalnya, siwakan, berzikir kepada Allah, membaca doa-doa bangun tidur. Itu Rasulullah SAW. Bukan pertama kali bangun nyari HP. Ya, enggak. Nah, jadi yang di bawah bantal itu siwak, bukan HP. Itu Rasulullah SAW. Jadi ketika bangun tidur, sunat untuk siwakan. Bangun tidur sunat siwakan ini di kitab lain disebutkan wa illam yahsul taghayyurun. Walaupun mulutnya tidak berubah karena tidurnya sebentar. Antum habis gosok gigi bersih, kemudian tidur. Tidur 5 menit, bangun tidur sunat siwakan. Walaupun mulutnya tidak berubah. Jadi bangun tidur itu walaupun tidak berubah mulutnya menyebabkan sunat siwakan. Gitu. Ini baik tidur malam atau tidur siang sama saja. Tidur malam, tidur siang, bangunnya sunat siwakan. Wa iradatin naum, mau tidur sunat siwakan. Itu. Bangun tidur sunat siwakan, mau tidur juga sunat siwakan. Untuk apa? Biar nanti ketika bangun tidur baunya enggak parah. Jadi kalau orang sebelum tidur enggak gosok gigi, bangun tidurnya baunya Masya Allah ya. Itu. Baunya luar biasa, kotak-kotak. Itu, nafasnya. Itu. Tapi kalau sebelum tidur gosok gigi, tidurnya baunya enggak terlalu parah. Itu. Apalagi kalau sebelum tidur habis makan yang berlemak dari daging atau ikan, itu harus antum gosok gigi. Kalau enggak, minyak dari daging atau ikan itu disenengi jin. Antum dijilati jin nanti tidur. Ya. Jadi kalau bangun sebelum tidur itu makan daging yang berlemak itu, daging atau ikan itu antum cuci tangan yang bersih disabun, mulutnya juga dibersihkan, jangan sampai ada lemak yang tersisa, di giginya antum digosok yang bersih. Karena apa? Itu lemak dari daging itu disukai jin. Didilati jin nanti antum ya, dijilati jin. Dan itu bisa menyebabkan penyakit nanti. Wa iradatin naum wa likulli halin yataghayyaru fihil fam. Dan setiap kondisi di mana mulut di situ berubah. Ketika mulut berubah. Kondisi apapun yang menyebabkan mulut berubah, itu juga sunat siwakan. Mulut bukan hanya gigi. Jadi walaupun orang nggak ada giginya, tetap ketika bau mulutnya berubah, ya siwakan. Ini beberapa yang disebutkan ada di maten. Di Busrul Karim itu ditambahi beberapa keadaan yang sunnah muakkadah. Itu. Ini yang disebutkan musannaf tadi berapa totalnya? Pertama wudu ya. Pertama wudu di Busrul Karim ditambahi wal ghusl wat tayammum. Mau wudu sunnah muakkadah, mau mandi wajib atau sunnah. Mau tayamum, ini sunat siwakan 3 sudah. Ditambahi ghusl dan tayamum. Kemudian inda iradati shalah likul ihramin, ketika mau salat 4. Kemudian inda qiraatil Quran, hadis, zikir 7.
Ditambahi sama Abu Sulaiman Karimnya, wal ilmi syar'i wa alatihi, ketika membaca ilmu syar'i, fikih atau yang lain. Itu. Dan ilmu alat seperti nahwu, balaghah, sharaf, hisab termasuk. Mau belajar matematika, ini alat untuk memahami hukum syariah juga. Buktinya kemarin antum tidak bakalan bisa ngitung berapa 2 kula kalau tidak paham matematika ya. Nah ini ditambahi, berarti sudah 9. Ke-10 indas firadil asnan tadi itu. Kemudian ke-11 inda dukhulil bait. 12 indal qiyam minan naum. 13 inda iradatin naum. Ke-14 likulli halin yataghayyaru fihil fam. Baik berubah warna, bau atau rasanya. Rasanya agak pahit atau baunya kurang sedap gitu. Atau warnanya berubah kuning, merah atau yang lain, sunat siwakan. Itu 14. Termasuk lagi yang sunnah muakkadah untuk siwakan. Yang ke-15 disebutkan Busrul Karim itu. Wa inda kulli tawafin, ketika mau tawaf. Setiap kali mau tawaf, siwakan. 16 wa khutbatin, mau khutbah. Khutbah ini termasuk ceramah, khutbah Jumat, khutbah Id atau mau ceramah. Sunat siwakan dulu. Sunat siwakan dulu. Nah, jadi siwakan pakai alat khusus ini. Seperti yang diterangkan oleh guru kita, jangan pakai pakaian. Al-Fakir pernah lihat sendiri ini. Jadi di atas panggung kan di atas kan ya. Panggung di atas. Hadirinnya kan di bawah. Ada orang mau ngamalkan sunnah, masya Allah. Itu perhatian kepada sunnah. Mau ceramah siwakan. Siwakan pakai apa? Sarungnya ini. Tidak sadar dia kan di atas di panggung, di bawah. Hadirnya kan di bawah ya. Itu masya Allah, perhatian kepada sunnah. Jadi mau ceramah itu sebelum memulai ceramahnya siwakan ya. Siwakan bukan pakai ini, bukan. Sarungnya. Dia kan di atas panggung. Hadirin di bawah. Dia nggak sadar. Kalau kelihatan dari bawah langsung itu ya. Itu. Itu. Ru'yatul hilal akhirnya ya. Idul Fitri sudah ya. Ini lihat sendiri bukan katanya, langsung. Bukan online, offline ini ya. Lihat offline sendiri. Karena biasakan bawa alat siwak biar gak terjadi seperti itu ya. Perlu ditakbiri. Loh kenapa takbir? Iya saya melihat hilal hari raya barusan jadi takbir ya. Ada indah kuli khutbah. Jadi mau khutbah sunat siwakan secara muakkadah. Wa aklin mau makan sunat muakkadah. Wa ba'dal witri, setelah selesai salat witir, antum witir 3 rakaat, witir kampung ya, 3 rakaat. Nah, itu setelah selesai rakaat ketiga itu siwakan. Setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, sebelum subhanal malikil kudus, sebelum itu siwakan. Atau kalau sama Habib setelah 11 itu sebelum subhanal kudus siwakan dulu. Sunat setelah selesai witir, sunnah muakkadah. Bukan hanya sunnah muakkadah. Kemudian wafis sahar, di waktu sahar. Sunat di akhir malam itu. Sahar itu dimulai dari kapan? Setelah lewat separuh malam. Jadi kesunatan sahur itu dimulai dari apa? Setelah lewat separuh malam. Katakan malam 11 jam. Berarti setelah lewat 5,5 jam itu sudah waktu sahar. Jadi kalau antum ada acara di malam Ramadan, selesainya setengah 12, kemudian makan. Setelah selesai, sudah nanti jam 3 enggak usah bangun. Bangun mau ngapain? Sahur. Loh tadi itu. Bukan sahur, itu asak kedua katanya. Bukan asak kedua, setengah 12 itu sudah sahar. Hitung aja, maghrib jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, setengah 12. Sudah 5,5 jam ya. Udah separuh malam itu, setengah 12 itu sudah masuk separuh malam. Ya udah sahur, kok sahur lagi? Enggak, tadi bukan sahur, itu asak kedua. Bukan asak kedua tadi, itu sahur pertama. Ya, sahur pertama, lebih tepatnya sahur pertama. Sekarang sahur kedua ya. Sahur pertama. Kemudian tambahan lagi sunnah muakkadah, wali shaim qabla zawal. Orang puasa sebelum zawal sunat siwakan. Wa indal ihtidar, ketika sekarat. Orang dalam keadaan sekarat, rohnya dalam proses dicabut. Itu sunat disiwaki. Kenapa? Itu yusahil khurujar ruh, mempermudah keluarnya roh. Roh itu kalau mudah keluarnya tidak terlalu kesakitan. Tapi kalau sulit itu kesakitan. Kesakitan luar biasa. Dikatakan dalam hadis, innalil mauti la sakarat. Rasulullah SAW ketika menjelang ajal ditarik
rohnya oleh malaikat itu, padahal pelan-pelan dan pamitan dulu, tidak ada yang dipamiti terlebih dahulu. Rasulullah dipamiti. Pamit tak berani pamit sendiri. Jadi malaikat maut itu berdiri di depan pintu Rasulullah, ngetuk pintu tidak berani. Cuman berdiri di depan pintu gitu. Ngetuk pintu tidak berani. Sampai akhirnya malaikat Jibril yang masuk ke dalam menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah ngasih pilihan Anda. Apakah Anda ingin hidup lebih lama di dunia ini atau milih intikal ila rafiqil a'la, pindah ke alam yang lebih indah? Rasulullah ketika ditawari begitu nanya, bukan kepikiran siapa-siapa, kepikiran umatnya. Umatku yang jaga siapa? Kalau aku pergi pindah alam, adakah yang jaga umatku? Yang jaga siapa? Itu yang dipikirkan umatnya. Jadi ketika ditawari itu bukan mikir yang lain, mikir umatnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dapat apa? Wahyu dari Allah bahwa Allah yang akan jaga. Sudah, kalau Allah yang jaga, Allah lebih baik. Sudah, Allah tidak akan membuat aku kecewa pada umatku. Akhirnya sudah. Buat apa saya hidup lebih lama lagi? Umatku sudah ada yang jaga. Aku di dunia demi menjaga umatku. Kalau Allah sudah yang jaga sekarang, langsung di-handle oleh Allah, ya sudah. Lebih baik aku milih intikal ila rafiqil a'la. Setelah milih itu baru Rasulullah didebakan ada malaikat maut. Minta izin masuk, boleh tak? Sehingga Rasulullah mengatakan tidak boleh, tidak berani masuk itu ya. Tidak berani masuk. Nah, minta izin. Apakah engkau mempersilahkan? Silakan. Akhirnya masuk malaikat maut, minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya itu mengambil roh Anda. Silakan. Dunaka ya malakal maut wa taraffaq bi qabdi ruhi. Silakan malaikat maut, tapi pelan-pelan ya ngambil roh. Aku sakit. Rasulullah sebelum ditarik diambil rohnya itu sakit mulai dari akhir safar. Sakit panas tambah tinggi sampai tidak kuat bangun. Bahkan untuk bicara susah. Nah itu. Untuk bicara susah. Sampai 12 Rabiul Awal. Jadi 2 mingguan sakit parah itu. Makanya dunaka ya malakal maut atau rafaq bi qabdi ruhi. Silahkan tapi pelan-pelan. Gitu. Di pelan-pelan, belum pernah malaikat maut ngambil nyawa sepelan itu. Rasul kesakitan, merintih tidak kuat. La ilaha illallah innal mauti la sakarat. Sering kali seperti itu. Sebelum kematian itu akan didahului beberapa kali sakarat. Sakarat itu sakit menjelang kematian. Orang yang akan mati akan mengalami itu. Bukan sekarat satu kali, sakarat. Beberapa kali sekarat. Satu kali sekarat lebih sakit daripada daging dicincang hidup-hidup. Itu sakitnya. Sampai Rasulullah yang sekuat itu tidak kuat. Sampai Rasulullah minta keringanan pada Allah. Allahumma khaffif alayya min sakratil maut. Ya Allah, ringankan untukku sakarat maut. Karena Rasulullah yang minta, langsung malaikat turun. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salam yukri'uka salam. Allah yang memiliki sifat as-salam mengucapkan salam kepada Anda. Dan Allah mengabulkan doa Anda. Sakitnya sekarat maut yang Anda rasakan tadi diringankan oleh Allah 70 kali lipat. Diringankan 70 kali lipat. Kalau kita seneng apa enggak? Seneng. Rasulullah langsung nangis. Mendengar doanya diijabahi, diringankan sekarat 70 kali, Rasulullah langsung nangis. Kenapa? Ingat umatnya. Ya Allah, kalau aku yang kekuatanku tidak tertandingi oleh siapapun. Aku tidak kuat menahan sekarat. Aku doa engkau ijabahi, umatku bagaimana ya Allah? Mereka tidak sekuat aku. Apa kuat mereka menahan sekarat seperti ini? Akhirnya dirubah. Kalau tadi minta Allahumma khaffif alayya min sakratil maut, ringankan untukku sakaratul maut, Rasulullah ganti. Langsung doanya diganti apa? Allahumma sakil alayya wa khaffif ala ummati, sakil alayya wa khaffif ala ummati, sakil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, bebankan semua sekarat maut untukku, tapi ringankan untuk umatku. Diulang 3 kali. Padahal bicara sudah susah, tapi demi umatnya dipaksa. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu. Jadi sunat orang sekarat itu disiwaki. Dan sunat ditetesi air 1 tetes saja, jangan banyak-banyak. Karena orang yang sudah sekarat tidak bisa nelan. Nanti kalau antum kasih air kebanyakan tersedak dia. Tersedak. Tidak bisa nelan sudah, tidak fungsi. Sarafnya tidak fungsi sudah. Tidak bisa nelan. Antum kasih air agak banyak, kayak gitu dong, menyiksa dia. Nah, jadi siwak kita antum basahi dengan air sedikit aja, kemudian antum peras, teteskan. Jadi sunat itu, siwak dibasahi, jangan banyak-banyak, diperes, diteteskan. Kenapa? Orang sekarat itu kepanasan. Jadi proses keluarnya roh itu panas, sehingga dia haus. Haus yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Super haus sudah. Sangat haus luar biasa. Sehingga khotor di sini. Dia dalam kondisi sekarat di akhir hayat, kehausan luar biasa, belum pernah merasakan haus seperti itu. Iblis datang bawa air.
Keluarganya nggak ngelihat, dia mayit ngelihat. Iblis datang, nawari, ente kalau kafir kepada Allah tak kasih air. Orang kalau imannya tidak kuat, waliyadzubillah, milih air daripada Allah. Milih air. Ya udah, dia ngomong kufur kepada Allah, udah. Apa dikasih air oleh iblis? Ya sudah, anak pergi. Dia pergi mati dalam keadaan suul khotimah, kufur kepada Allah. Kotor sekali. Karena itu sunat dikasih tetesan air itu. Dikasih tetesan air. Siwak ditetesi, kemudian disiwak itu mempermudah keluarnya roh. Kemudian juga siwak itu diantara fadilahnya apa? Mardotul lirrahman wa maskhotatul lisyaiton. Mendatangkan ridhonya Allah. Orang kalau diridhoi Allah tidak bakalan suul khotimah. Wa maskhotatul lisyaiton. Membuat setan itu marah, benci, tidak suka. Akhirnya setan pergi menjauh kalau disiwaki, aman. Nah, itu. Karena itu kalau antum ada keluarga yang seperti itu, perhatikan, ada keluarga sekarat itu jangan dibiarkan begitu saja. Diperhatikan adab-adab ini dikerjakan. Kenapa? Itu bisa membantu dia keluar roh dengan mudah dan membantu dia selamat dari gangguan setan. Kalau antum suka perhatian seperti itu, antum ketika dalam mencapai kondisi itu akan Allah ngirimkan orang yang memperhatikan antum. Sangat perlu itu, dia nggak berdaya. Jadi ukurannya kepada keimanan yang ada dalam hati. Orang seluas apapun ilmunya, sebanyak apapun ibadahnya, tapi kalau imannya itu tidak terlalu kuat, kotor ini. Dan di Darus Bidayah disebutkan kan oleh Senawi Banten di Sarah Bidayah itu, bagaimana Imam Ibnu Arabi yang banyak dikritik oleh mutakallimin, dianggap kufur, keluar dari agama dan seterusnya. Imam Ibnu Arabi pernah di dalam satu sholat ngimami. Tengah-tengah imami apa? Beliau nendang-nendang. Ya, beliau nendang-nendang. Kalau di hadapan orang-orang seperti itu, antum harus jaga adab, jaga hati. Jangan iktirad. Nanya enggak apa-apa. Iktirad jangan. Nah, Ibnu Arabi itu ketika ngimami sholat, tengah-tengah imam sholat nendang-nendang gitu. Sebagian orang bertanya, ini apa? Ngimami kok nendang-nendang? Batal enggak secara fikih? Batal enggak secara fikih? Harusnya batal ya secara fikih. Setelah selesai sholat, muridnya jaga adab. Setelah selesai sholat nanya, Imam, Anda tadi tengah sholat kenapa kok nendang-nendang, ada apa? Oh itu iya, tadi saya pas tengah-tengah sholat itu, saya ditunjukkan oleh Allah, Imam Fakhruddin Ar-Razi, mutakallim kabir itu, usuli kabir itu. Kalau di usul fikih madhab syafi'i, dikatakan qolal imam, yang dimaksud Imam Razi. Bukan Imam Haromen, kalau di fikih Imam Haromen. Idza utrikal imam, qolal imam, di kitab fikih syafi'i, maksudnya Imam Haromen. Kalau di usul bukan, Imam Fakhruddin Ar-Razi, sahibut ta'alif al-katsirah, yang punya karangan akidah luar biasa, yang beliau kalau debat sama siapapun tidak bakalan bisa dikalahkan. Debat sama orang Kristen menyampaikan kesesatannya, keliru, menyampaikan kesesatan kayak gitu, tidak jelas ngomongnya. Ini tak bantu ya jelaskan ya. Jadi beliau lebih paham apa maksudnya orang Kristen daripada orang Kristennya. Debat sama Mu'tazilah ingin menyampaikan kesesatannya, kadang-kadang bahasanya kurang enak. Oh, ente nyesatkan orang kayak gitu ya, tidak paham orang. Gimana mau sesat? Tidak paham, tak ajari ya. Itu. Beliau menjelaskan Mu'tazilah lebih paham, lebih jelas dibanding orang Mu'tazilah sendiri. Pintar luar biasa. Jadi benteng umat di dalam bab akidah. Itu. Jadi pakar akidah punya tafsir yang Mafatihul Ghaib itu. Yang dikatakan oleh sebagian orang, di dalam tafsirnya Imam Razi itu semua ilmu ada, kecuali ilmu tafsir. Jadi semua ilmu di kitab tafsirnya Razi itu ada, kecuali tafsir yang enggak ada ya. Ya wallahu alam, kenapa kok berkata seperti, padahal ini tafsir luar biasa. Dan Masya Allah, dalam tafsirnya beliau itu kalau membahas tafsir yang dohirnya itu kayak merendahkan Rasulullah SAW, mesti ditakwil. Jadi Masya Allah, tafsir yang sangat ajib itu. Tapi bahaya, kalau bagi pemula bahaya. Kenapa? Beliau di situ kalau menjelaskan madhab sesat itu jelas sekali. Nanti ngerotnya singkat, karena dianggap sudah wadih batilnya. Bagi beliau wadih, bagi kita yang baca khawatir. Ini kok lebih masuk akal yang madhabnya yang sesat tadi itu, bahaya. Jangan dibaca. Nah, ini Imam Razi al-Syahid, ini pakar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kata Imam Ibnu Arabi, ketika saya sholat tadi itu saya diperlihatkan oleh Allah Imam Razi sedang sekarat. Itu. Ketika Imam Razi sekarat ini, iblis itu bawa bala tentara tidak tanggung-tanggung. Banyak sekali setan mengelilingi Imam Razi ini untuk menyebabkan beliau apa caranya mati suul khotimah. Diserang iblis pasukan ini. Jadi membawa mungkin satu
bawa kapal induk gitu ya. Kapal induk, bawa semua peralatannya dia sudah. Untuk apa caranya membuat imam ini sul khatimah. Nah, saya tadi nendang-nendang itu nendang iblis pasukan ini tadi itu. Akhirnya alhamdulillah setan semuanya apa? Terlempar semua, tak tendangi tadi. Imam Razi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Ini Imam Razi. Itu sebagian orang yang baru mendalami ilmu akidah menganggap beliau Imam Ibnu Arabi keluar dari apa? Akidah Ahlussunnah atau dianggap kufur, dianggap apa. Nah, ini. Imam Razi diselamatkan oleh beliau. Imam Razi, pakar akidah diselamatkan oleh Imam Razi dekat dengan beliau. Jadi diselamatkan. Memang kita tidak boleh sebagaimana nasihatnya para Sada Al-Balawi, kita ini tidak diperbolehkan membaca kitab-kitabnya Ibnu Arabi. Bahaya. Kenapa? Khotor. Dikhawatirkan salah faham, akhirnya antum betul-betul keluar dari agama. Beliau punya istilah khusus yang nggak bisa dipahami oleh sembarang orang. Karena itu kitab-kitab beliau bagi mubtadi, bagi pemula, kita semuanya pemula, itu madorot. Itu madorot. Bagi muntahi manfaat, bagi pemula tidak boleh. Karena itu jangan pernah baca-baca kitabnya Ibnu Arabi. Sebagian orang ya gitu, tidak apa-apa saya baca, yang paham ya saya ambil, yang nggak paham saya lewati. Kalau yang nggak paham ente aman. Anak kita ini khawatir ente yang paham ini, khawatir salah paham ya. Ente merasa paham padahal tidak begitu maksudnya. Kalau ente nggak paham alhamdulillah ya. Justru kebalik ente, harusnya ente nggak paham ente ambil. Yang paham ente lewati. Sebagian orang itu ketika dinasihatin, tidak anak ngambil yang paham-paham saja, yang wateh-wateh, yang anak paham saya ambil, yang nggak paham tak lewati. Justru yang ente paham itu yang kotor. Khawatir salah paham, kalau tidak paham aman, tidak ngefek apa-apa ke ente kalau tidak paham. Sayyidina Abu Bakar Al-Adni, Sahib Aden, itu dulu pernah dimarahi habis oleh abahnya, Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar, Sayyidina Abdullah Al-Idrus. Itu dimarahi luar biasa. Belum pernah abahnya marah itu kepada Sayyidina Al-Adni. Apa sebabnya? Gara-gara Sayyidina Al-Adni megang kitabnya Ibnu Arabi. Gara-gara Sayyidina Al-Adni waktu itu megang kitabnya Ibnu Arabi. Bukan karena Ibnu Arabi bukan orang hebat di mata beliau, tapi bahaya, belum waktunya. Nah, akhirnya nurut ke abahnya sampai akhirnya Sayyidina Al-Adni bisa nyalep Ibnu Arabi. Nah, itu. Sayyidina Al-Adni setelah di akhirnya ya udah melampaui Ibnu Arabi mungkin 1000 kali mungkin. Ya. Nah, gitu. Nurut di awalnya kotor, kalau udah kotor. Ala kulli hal udah hindari. Udah. Nah, itu tadi. Jadi menjelang di dalam kondisi ihtidhar sekarat sunat untuk disiwaki karena mempermudah keluarnya ruh. Siwak mempermudah keluarnya ruh. Sebaliknya rokok. Dan ini Al-Fakir ngeliat sendiri. Bukan baca di kitab, bukan cerita orang, tahu sendiri. Tahu sendiri. Jadi hatta yang bersangkutan tidak merokok, tapi di ruangan itu ada rokok. Itu mempersulit keluarnya roh. Ini 2 kali Al-Fakir mengetahui sendiri. Yang pertama, ada sebagian kiai punya keponakan. Keponakannya alumni Tarim. Kenal sama guru kita Habib Abdullah. Keponakannya nelpon Al-Fakir. Minta tolong sampaikan salam pada Habib Abdullah, mintakan doa. Saya punya paman seorang kiai. Ini sekarat sudah seminggu tidak meninggal-meninggal. Kasihan. Dibayangkan sekarat seminggu. Nazak itu seminggu. Nazak sekali itu sakitnya luar biasa. Ini seminggu nazak tidak meninggal-meninggal. Terus dia cerita, paman anak ini kiai, Masya Allah. Ngajar di mana-mana, ceramah di mana-mana. Cuman itu kalau ngomong suka menyakiti perasaan orang. Tidak bisa jaga lisannya. Itu. Sering omongannya itu menyinggung perasaan orang. Nah, ini seminggu nazak, minta tolong doa, mintakan Fatihah kepada Habib agar dimudahkan, kasihan. Tak sampaikan pada beliau. Waktu itu beliau siap-siap ada di gerbang sini, siap-siap mau ke Dalwa. Gitu. Habib ini ada orang gini. Kata Habib, biarkan. Ini rahmat untuk dia. Dia nazak seminggu ini adab di dunia. Ahsan daripada di akhirat. Di akhirat insya Allah bersih dia. Gara-gara dosanya itu ahsan. Dia nazak seminggu di dunia daripada di akhirat nanti kayak gitu kondisinya. Di akhirat insya Allah bersih. Biarkan. Tidak apa-apa. Biarkan. Itu. Biar mensucikan dosa-dosanya. Akhirnya tak sampaikan lagi. Tapi udah seminggu ini Habib. Kasihan ini keponakannya. Nelpon ini. Minta tolong betul.
minta Fatihah kepada antum agar dimudahkan. Ya sudah, semua orang yang ada di situ suruh baca Yasin. Dan sterilkan ruangan itu dari rokok, dari puntung rokok, dari orang yang merokok. Pokok jangan sampai ada bungkus rokok, puntung rokok di seluruh rumah itu. Bersihkan semua. Seketika sekarang, langsung tak telepon. Kata Habib suruh begini, terus di-Fatihai. Kata Habib suruh begini, gini. Udah, Al-Fakir dari sini, itu masih kondisi kayak gitu. Perjalanan, nyampe Tambak Udan, yang bersangkutan udah nelpon. Terima kasih banyak, barusan sudah meninggal. Dimudahkan. Hanya perjalanan dari sini ke Tambak Udan ya, sudah meninggal, padahal seminggu nazar. Ini pertama. Nah, yang kedua ada 2 tahun yang lalu. Nah, ada sebagian orang yang gitu pas hari raya itu nazar, pas hari raya Idul Fitri itu orang-orang sholat Id ini nazar. Gitu. Akhirnya Al-Fakir di situ nungguin baca Yasin, terus keluarganya tak suruh baca Yasin, ada yang baca surat Ar-Ra'd sampai hampir duhur itu saya tetap nazar. Ya, ini hari raya, masa saya di sini terus? Akhirnya tak tinggal, keluarganya suruh tak teruskan. Udah saya tinggal. Besok paginya hari kedua hari raya masih nazar. Saya ditelepon. Ini gimana, kasihan ini, tolong dibantu. Ya apa ini, nazar gak meninggal kasihan. Dari kemarin. Akhirnya saya ingat ceritanya Habib itu. Yang sebelumnya itu. Selisih setahun mungkin. Nah, akhirnya ingat, ya sudah, insya Allah saya perjalanan. Jaraknya gak jauh. Paling sekitar 4 kilo dari rumah saya itu. Jadi, ya sudah, ini saya perjalanan mau ke sana. Tapi selama saya perjalanan, saya minta tolong. Semua keluarganya suruh baca Yasin. Jangan bingung nangis toh. Semua suruh baca Yasin. Semuanya. Nah, itu. Dan sterilkan ruangan itu dari rokok. Puntung rokok atau siapa yang merokok, jangan ada dalam rumah. Rumah sterilkan betul dari rokok. Bungkus rokok dan seterusnya. Udah. Berangkat, saya langsung berangkat. Di tengah perjalanan, belum nyampe. Padahal jaraknya cuma 4 kilo, 5 menit, 10 menit. Itu nyampe. Di tengah perjalanan, sudah telepon, sudah meninggal ini. Nyampe sana, kapan meninggalnya? Ya tadi, setelah antum bilang, suruh nyentelkan rokok, dicari-cari, ternyata di ruang tamu, itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah, begitu tak keluarkan, baru depan pintu langsung meninggal di dalam. Baru dikeluarkan. Nah, begitu. Jadi siwak itu mempermudah keluarnya roh. Rokok ini justru mempersulit keluarnya roh. Udah. Kita lanjut. Nah, ini beberapa tempat yang sangat dianjurkan untuk apa? Untuk siwak muakkadah. Kalau siwak sunatnya tidak terikat oleh ini. Yusannu apa tadi? Di awal. Yusannu siwak fi kulli halin. Lah ini yang muakkadah saja. Nah, kemudian di atas itu wa yukrahu lis-shaim ba'da zawal. Itu. Dimakruhkan siwakan bagi orang yang puasa setelah bergeser matahari. Itu. Artinya setelah masuk waktu zuhur. Kenapa dikoyiti setelah masuk waktu zuhur? Pertama, kemakruhannya ini diambil dari apa? Kemakruhannya diambil dari hadis Rasulullah SAW, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Itu. Bau tidak sedap orang yang berpuasa disebabkan puasanya, bukan disebabkan makan peti atau makan jengkol atau makan ikan yang baunya sangat menyengat, enggak. Tapi perubahan mulut yang disebabkan oleh puasa itu bagi manusia sangat mengganggu. Tapi di sisi Allah itu lebih wangi, di sisi malaikat lebih wangi dibanding minyak misik. Maksudnya apa? Ada yang mengartikan artinya pahalanya lebih besar dibanding antum pakai minyak misik ketika mau kumpul sama orang. Antum kalau Jumatan, kalau mau kumpul bersama orang lain di majalis khair, itu kan sunat pakai minyak wangi. Ketika antum mengamalkan kan dapat pahala. Nah, pahala yang disebabkan puasa, jadi bau mulutnya orang yang puasa, orang puasa keluar bau mulutnya tidak sedap. Bau mulutnya ini pahalanya lebih besar, memiliki nilai pahala lebih besar dibanding antum dibanding pahala pakai minyak wangi ketika hadir Jumatan atau yang lain. Itu maksudnya. Nah, hadisnya kan tidak ada keterangan setelah zuhur, sebelum zuhur tidak ada. Kenapa fuqaha mengatakan makruh kalau setelah zuhur? Iya, karena perubahan mulut yang gara-gara puasa itu biasanya timbulnya setelah zuhur. Kalau pagi sudah bau mulut, itu bukan gara-gara puasanya. Ya imma antum habis sahur tidak gosok gigi. Itu. Bangun tidur, sahur, makanannya makanan pete atau
ikan laut dan yang lain-lain, tidak gosok gigi ya bau, bukan karena puasanya, karena makanannya atau karena bangun tidurnya. Tapi kalau setelah duhur, bau mulut yang ada ini bukan karena itu, tapi karena puasanya, lambung yang kosong itu mengeluarkan aroma yang seperti itu. Nah, makanya oleh fuqaha difahami berarti setelah duhur makruhnya. Ini yang muktamad madhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi memilih pendapat tapi ini dianggap lemah dalam madhab Syafi'i. Imam Nawawi punya ikhtiar mengatakan tidak makruh sama sekali. Orang puasa itu siwakan sebelum duhur, pada asar, menjelang maghrib, tidak ada makruh-makruhnya kata Imam Nawawi. Tapi yang muktamad madhab Syafi'i makruh. Amal salaf sebagaimana yang sering disampaikan oleh guru kita, amal salaf ketika puasa setelah duhur masih siwakan, kalau asar enggak. Jadi kalau asar enggak siwakan. Itu kalau asar. Setelah duhur masih siwakan. Itu amalnya kasir minas salaf dari Sada Al-Ba'lawi. Jadi setelah duhur tetap siwakan, kalau asar enggak. Nah, ini amalnya salaf seperti itu. Imam Nawawi enggak makruh sama sekali. Nah, yang muktamad makruh, muktamad madhab kita maksudnya madhab Syafi'i itu makruh kalau sudah masuk waktu duhur. Kecuali kalau berubahnya bukan gara-gara puasa, habis sahur tidur, habis sholat subuh tidur, bangun-bangun jam 1. Ya bau mulutnya ada sedap kan ya. Lah ini bau mulutnya bukan karena puasanya, karena tidurnya ini tidak makruh siwakan. Setelah itu baru makruh. Ada yang seperti itu dalam madhab kita. Khilaf antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Kalau Ibnu Hajar tetap makruh. Jadi kalaupun dia tidur, setelah subuh tidur, bangun-bangun jam 1, bau mulutnya kan tidak sedap kan ya. Nah, ini walaupun bau mulutnya gara-gara tidur, pokok kalau udah duhur makruh, kata Ibnu Hajar. Nah, kata Ibnu Hajar tetap makruh. Kalau selain Ibnu Hajar, kalau gara-gara tidur ya nggak makruh. Jadi khilaf. Wa yahsulu siwak bikulli khashinin illa isba'ahu. Siwakan itu bisa hasil kesunatannya dengan apapun yang kasar. Kayu arok, sikat gigi, atau kayu-kayu pohon-pohon yang ada ini, atau dengan kain yang kasar, dengan tisu yang kasar, dan apapun yang kasar. Itu hasil, kecuali jari-jarinya sendiri yang kasar. Ada orang jari-jarinya kasar. Kalau digosokkan ke gigi langsung bersih, karena kasar. Tidak dapat kesunatan itu. Kalau jari-jari temennya, hasil. Ada punya teman jari-jarinya kasar, tukang mebel. Jari-jarinya kasar, pinjam jari-jari itu apa untuk siwakan? Tidak apa-apa, hasil dapat kesunatan. Kalau jari-jarinya orang yang kasar dapat kesunatan. Ya, tapi izin, kalau tidak izin haram. Begitu juga pakai sikat gigi orang atau siwak orang tanpa izin haram. Kalau dengan izin bagaimana? Makruh. Jadi sikat gigi itu jangan mustarok. Sikat gigi, siwak itu jangan mustarok. Kalau tidak izin haram. Kalau dapat izin makruh. Sendiri-sendiri. Hatta di keluarga sikat gigi itu sendiri-sendiri, jangan campur, jangan mustarok. Makruh. Kecuali li ajli tabarruk. Siwaknya orang soleh, antum minta. Sikat giginya orang soleh, bekasnya orang soleh, antum minta. Tidak apa-apa, tidak makruh. Tapi kalau nggak ada tujuan itu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Siwak sendiri-sendiri. Nah, jadi yahsul bikulli khashinin illa isba'ahu, kecuali jari-jarinya dia. Gitu. Kecuali jari-jarinya dia. Nah, cuman ya sering disampaikan oleh guru kita, jangan pakai pakaian, karena siwak ini tujuannya nadhofah, kebersihan mulut, membersihkan, bukan mindah kotoran. Nah kalau antum siwakan pakai pakaian kayak gini, atau pakai rida, atau pakai kerah, pakai lengan baju dan seterusnya, ini bukan membersihkan kotoran, tapi memindah kotoran. Yang asalnya ketutup mulut, jadi tampak ada di pakaian. Nah, antum mau ketemu orang yang antum segani, tidak bakalan mau pakai pakaian seperti ini. Ini mau menghadap Allah kok seperti itu, enggak.
Jadi siwakan itu tujuannya kebersihan, jadi pakai alat khusus. Itu. Kalau tidak mau pakai kayu arok ya bawa sikat kemana-mana ya. Jadi masjid nanti gini ya, nah itu tidak apa-apa. Dapat kesunatan. Wal arok aula summan nakhl, yang paling afdol kayu arok. Kayu arok yang basah apa yang kering? Lebih afdol yang kering dibasahi pakai air. Jadi kayu arok yang masih seger, baru metik dari pohon. Ada kayu arok yang sudah kering. Afdol yang sudah kering tapi dibasahi dengan apa? Dibasahi dengan air. Nah, kemudian disiwakan. Kalau yang masih seger, masih basah kayunya, karena seger belum kering, itu ya enggak apa-apa, tapi di bawah, afdoliyahnya di bawah. Jadi kayu arok itu paling afdol. Summan nakhl, kemudian dari pelepah kurma, itu dari pelepah kurma. Urutan afdolnya di Fushul Karimnya itu kayu arok. Nah, kayu arok ini ada kayunya, ada akarnya. Itu. Lebih utama kayunya, kayu arok yang batang di atasnya itu. Ada akar, akarnya juga bisa pakai siwak. Nah, kurang afdol. Afdolan kayunya, setelah itu akarnya. Setelah itu nakhl, pelepah kurma. Summa zaitun, kayu zaitun. Summa durrih atau ya kemudian kayu apapun yang aromanya sedap, tidak beraroma yang mengganggu. Summal ud alladzi la raihata lahu, kemudian kayu apapun yang enggak ada aroma, yang kayu-kayu yang ada di pinggir jalan itu bisa itu. Wa fi ma'nahu al-khirqah, begitu juga kain. Kain bisa dipakai. Tapi kalau mau pakai kain ya kain khusus, bawa sapu tangan gitu. Sapu tangan untuk siwakan, jangan lengan baju. Sapu tangan yang kasar enggak apa-apa. Wal araq aula summan nakhl. Wa yustahabu ayyastaka bisin nudiya bil ma. Sunnat itu siwakan pakai kayu yang kering yang dibasahi pakai air. Afdol daripada kayunya yang masih seger. Tapi enak, kayu araq yang masih basah, yang seger itu dipakai siwakan itu ke perut itu enak. Terasa kayak gimana gitu, seger ke perut. Di sini sulit nyari kayu araq yang masih basah. Adanya yang dikasih bahan pengawet kayak garam. Kalau antum beli yang bungkus plastik itu kan masih seger kan, belum kering kayunya, tapi kayak ada garamnya gitu, bubuk garam, itu ada pengawet, kurang bagus sebenarnya. Tapi gimana lagi, di Indonesia nggak ada yang seger. Kalau di Tarim, ada yang kayu baru metik itu dijual biasanya kalau hari Jumat, itu banyak jualan di sekitar Masjid Jamek, kayu arok yang masih basah, seger. Itu enak kalau dibuat siwakan itu, kemudian antum nelan liur, perut itu terasa seger gitu, enak, efeknya ke perut itu enak. Tapi kurang afdol. Lebih afdol kayu arok yang sudah kering dibasahi pakai air. Itu. Nudiya bilma. Wa ardon illa fil lisan. Sunnahnya siwakan itu vertikal, bukan horizontal. Itu. Vertikal. Vertikal apa horizontal? Horizontal ya. Nah, menyamping. Jadi sunnahnya siwakan itu menyamping, bukan seperti iklan pasta gigi. Kalau iklan pasta gigi kan gini. Enggak, yang benar, yang sunnah itu enggak begitu, tapi menyamping, bukan begini, tapi begini. Hatta pakai gosok gigi ya gitu, jadi digosok gini, bukan gini. Ya, nah, jadi hatta pakai sikat gigi itu sunnatnya ardon, illa fil lisan, kecuali lisan. Kalau lisan gini. Kemudian, sebagaimana disampaikan guru kita kemarin, megang siwak terserah, hatta untuk megangnya gini enggak apa-apa ya. Itu kayak lalwaton begitu ya, megangnya gini, enggak apa-apa. Itu. Tapi yang afdol megang siwak enggak begitu, tapi begini. 3 jari yang tengah, telunjuk, jari tengah, jari manis di atas, kelingking dan jempol ada di bawah, begini. Nah, kemudian siwakan dari tengah atas. Dari tengah atas ke kanan atas. Turun ke bawah ke tengah. Naik ke atas lagi ke kiri, turun ke bawah gini. Ini 1, diulang lagi 3 kali. Seperti angka 8 terbalik, angka 8 yang roboh. Itu. Nah, itu sunatnya. Kemudian langit-langit juga sunat disiwaki, lidah juga sunat disiwaki, gusi disiwaki dengan cara. Terus siwak itu besarnya, idealnya itu segede kelingking. Kelingkingnya siapa? Kelingkingnya antum masing-masing. Jadi ada yang kelingkingnya kecil, ada yang besar. Jadi idealnya siwak itu segede kelingking masing-masing. Jangan siwak kayak tusuk gigi. Sebagian orang ada siwaknya kecil, kayak tusuk gigi. Ada sebagian lagi siwaknya kayak mic. Sebagian siwaknya gede kayak mic ya. Enggak. Ya enggak apa-apa menghasilkan kesunatan, tapi idealnya siwak setiap orang segede kelingking masing-masing. Segede kelingking masing-masing. Idealnya begitu. Kemudian panjangnya
minimal sepanjang 4 jari. Ini, sepanjang 4 jari. Ini minimal. Maksimal 1 kilan, apa kilan ini? Jengkal, 1 jengkal. Jangan lebih. Kalau lebih, sisanya dibuat boncengan setan. Ada di situ ya. Jangan kepanjangan. Jadi kalau antum beli siwak baru, panjang sekali segini, ya dipotonglah jadi 2 ya. Bisa untuk cadangan disimpan. Atau biar tidak gampang lupa, ditaruh di 2 pakaian. Wah deh ya. Jadi minimal sepanjang 4 jari segini, minimal. Maksimal 1 jengkal. Jangan lebih dari 1 jengkal. Nah, itu sunatnya siwakan. Megangnya tadi itu. Wah deh ya. Kemudian dibuat serabut ujungnya. Jangan ini kaku masih utuh ini dibuat siwakannya membersihkan kelatuk gitu, mengganggu sak masjid ya. Apalagi imamnya deket mik. Suara kelatuk klorok. Suara apa ini? Nah, dibuat serabut gini sehingga bisa membersihkan. Jadi siwak jangan terlalu pendek. Sebagian orang yang gitu. Udah siwaknya nggak beli, nunggu dikasih hadiah orang umroh itu. Kemudian kecil segini ya. Kecil segini, pendek gitu. Diikat ke ujung tasbih. 5 tahun tidak pernah ganti, tidak dicuci lagi ya. Jadi sebagian orang-orang sebagian itu begitu siwaknya segini, diikat ke ujungnya tasbih itu, ke kepalanya tasbih, naruhnya sembarangan, kena injak kaki, kena lewati tikus, kena lewati cicak, segalanya taruh di musolanya itu, nggak pernah dicuci, 5 tahun nggak ganti-ganti. Kemudian tidak dibuat serabut, ya kelatuk. Karena terlalu pendek, siwak kan jari-jarinya masuk, akhirnya jari-jarinya baunya nggak sedap, habis itu salaman ke sampingnya. Ini contoh penerapan siwak yang keliru. Nggak, siwak itu sunnah, tapi yang penerapannya kira-kira sesuai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini selesai dari pembahasan siwak. Insya Allah nanti malam kita pembahasan khisalul fitrah yang lain selain siwak. Ini tadi hanya selesai membahas tentang siwak. Allah alam.